Ketahuilah kalian jauh lebih mulia daripada berlian. Ya, kayak nanti kadang izin kalau insya Allah pada paham ya, tapi di sebagian tempat ada yang tidak paham, beres kajian ada yang ngajak salaman, bukan saya nggak mau ya, tapi saya tidak layak untuk menyentuh kalian ya, saya nyentuhnya Teh Yunda aja, alhamdulillah ya. Ini jomblonya meronta-ronta. Jiwa jomblonya meronta-ronta katanya. Apa-apa ya. Teh Yunda yang bahas. Saya bahas judi dulu berarti ya. Udah punya akun judinya? Mau dibikinin? Maaf. Nah, ya. Orang bilang gini, ada 3 jenis manusia yang nggak bisa dinasehati katanya. 1, orang yang lagi dendam dan amarah. Wah, itu nggak mempan nasihat. Yang 2, orang lagi jatuh cinta, itu tai ayam rasa coklat katanya. Nanti Teh Yunda bahas tentang cintanya ya. Yang 3, orang yang main judi online katanya ya. Itu nggak bisa dikasih tahu sebelum bangkrut katanya, sebelum habis ya, mudah-mudahan enggak. Walaupun ternyata ada yang keempat, yaitu ibu-ibu yang ngajak selfie ya, itu juga nggak bisa dinasehati ya. Mau panitia tarik-tarik juga dia berontak. Bercanda Bu ya. Ini mah masih calon ibu-ibu semua ya, nggak ada para ibu. Tapi bismillah ya. Sebelum nanti kita masuk ke mahabbah hamba kepada Sang Maha Cinta, kita beresin dulu ini salah satu masalah perjudian ini dulu. Dan sebetulnya saya cukup heran, masuk judi ke Aceh, ada yang main judi? Ada. Wah, ini provinsi tersoleh yang saya tahu se-Indonesia, tapi masuk ya. Dulu ditanya waktu selesai dari episode di Thailand kemarin ini, waktu di Batam ada yang tanya, apa rencana Koko untuk menuntaskan perjudian di Indonesia? Saya bilang, ya ini caranya, ngaji ya. Daripada misalkan, dulu juga mikirin gimana caranya, apa saya ambil senjata, datang ke tempat mereka, ditodongin satu-satu, berhenti judi nggak lu? Jadi kalau misalkan emang belum pengen berhenti, sayanya pergi, dia main lagi. Tapi kalau misalkan bisilah kayak gini, ngajak mengenal kebenaran tentang yang maha benar dan maha cinta, maka kalau Allah sudah membolak-balikan hatinya, suatu ketika bisa dia yang jadi lebih takwa daripada kita semua. Gak ada yang mustahil. Hati kita digenggam oleh Allah. Dan tugas kita ingat, hanya menyampaikan. Dan kami berharap yang di sini akan menjadi penyampai. Gak harus ceramah. Dan dakwah itu ringan. Dakwah itu baru jadi berat kalau satu. Kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Enggak. Ya, gimana caranya orang pasti soleh? Allah kok yang atur orang jadi baik. Allah yang ngubah, kita nggak usah ngaku-ngaku. Orang nggak jadi baik, ya emang tugas kita bukan pengen bikin kagum mereka. Tugas kita bukan langsung mengubah manusia. Selagi niatnya lillahi ta'ala, mereka mencaci pun tetap jadi amal soleh. Kita meninggal nggak ditanya kan, berapa orang yang udah kamu mualafin? Ya. Kita meninggal nggak ditanya, berapa orang yang sudah kamu bikin hijrah, gimana caranya? Tenang aja. Perintahnya sederhana. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Ya. Ayo istilah. Judi ini kalau di KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pasal 303. Orang Chinese biasa nyebutnya kalau dipakein bahasa Hokkien 3 itu sa, 0 itu kong. Jadi disebutnya sakong sah ya. Jadi kalau ada pernah dengar, lu bisnis apa bro? Biasa sakong sah. Nah itu ya. Ada lagi pasal 378 penipuan. Kalau pakai bahasa Mandarin jadi sancipa. Nah, suka ada bilang, sancipa lo ya. Oh maksudnya lu tukang tipu ya. Nah, ini wawasan yang kurang penting sebetulnya ya. Tapi yuk kita lihat. Judi ini adalah salah satu efek di mana kalau manusia nggak punya syariat. Ya, kenapa? Di luar negeri tempat kami tinggal dulu, kalau ditanya banyak orang baik, banyak. Dan mereka juga ngajak jadi baik, dan emang orangnya baik-baik, sopan, santun, dan kadang sedekahnya bisa jadi lebih banyak dari kita. Tapi kalau nggak kenal syariat, yang penting berbuat baik aja, judi salah satunya. Kenapa? Contoh, kalau ada orang punya handphone ya, saya rampas, itu bagi dia zolim, karena ngambil paksa. Orangnya nggak akan suka ya. Tapi kalau judi mereka bingung,
Yang main datang dengan sukarela bawa duitnya, menang juga saya bayar. Jadi kami zolimnya tuh belah mana? Satu tuh ya. Dan jangan heran kalau nanti ketemu orang yang katanya bahkan masih di dunia perjudian, tapi tiap sepekan sekali ke tempat ibadah dengan kepercayaannya masing-masing ya. Atau masih jenisnya ada yang family man, ada ya, ayah yang benar-benar sebagaimana ayah ke istri dan ke anak-anaknya sopan santun, tapi bisnisnya seperti itu ya. Karena bagi mereka itu nggak melanggar syariat, karena nggak kenal syariat. Atau bahkan kalau udah di Thailand nggak cuman perjudian nanti ya, termasuk ini menjelaskan kenapa di Thailand itu banyak banci ya, hybrid jadinya kayak mobil ya, nggak tahu ini teh cewek cowok, atau kalau orang Jawa bilangnya laura, lanang ora wadon ora ya, cewek enggak cowok enggak, atau dua-duanya ya. Sederhana alasannya kadang gini ya, bayangin ya, seorang anak laki-laki sekolah males, nilai buruk, lulus terpaksa, kerja nggak ada yang mau nerima, sekalinya kerja emang dianya males, jadi sebulan pecat, tapi kayak pengen. Nah itu coba gimana tuh ya. Udah gitu ngelihat temennya perempuan yang dulu sama-sama malesnya dan nilainya sama-sama jelek, tahu-tahu kok hidupnya lebih kaya daripada dirinya. Nah itu aneh bagi mereka tuh, karena ternyata fakta yang harus diterima, perempuan makin bandel makin banyak duitnya, laki-laki makin bandel makin ngabisin duit ya. Itu ya, bagi mereka itu nggak adil. Terus bagi mereka yang nggak kenal syariat, ya udah, kenapa saya tidak menjadi wanita, apalagi ternyata dia ganteng juga tuh, cucok ya, ya udah tuh ya. Terus mereka sama operasi uang sendiri, nggak ngutang ke siapa-siapa. Sekalinya mohon maaf udah jadi setengah cewek setengah cowok, dia nyari pelanggannya suka sama suka lewat aplikasi gitu ya, micet, Tantan, Tinder ya, ketemu di situ sama-sama suka baru jadi, dan si pelanggannya bayar uang dengan sukarela, nggak ada yang terpaksa, dan mereka nggak kenal syariat, jadi bagi mereka bukan kezoliman ya. Itu juga salah satu efek ya. Kenapa kok nggak benar-benar total jadi wanita seutuhnya? Karena paling mahal. Kalau sekedar jadi setengah wanita, ada klinik di Thailand, paket, mereka buka paketan, paket 40 juta, itu udah jadi setengah wanita ya. Ini abang ini misalkan ke sana nih, bayar uang 40 juta ya, pulang-pulang mohon maaf ya, udah punya payudara, semua nggak bisa tumbuh lagi, bulu-bulu karena disuntik hormon wanita, dan melengkung badannya nanti karena otomatis ngelekuk, suara mulai mendayu, dan entah gimana mereka sanggup menghilangkan jakun, itu nggak ngerti itu gimana ya, tanpa dioperasi loh. Belah minat nggak? Enggak ya. Jangan ya. Enggak, kalau ada ini mau direkomendasi. Enggak, jangan ya. Ya, saya cerita seperti itu ya. Dan sakitnya luar biasa. Itu harus bed restnya minimal 3 bulan. Ya kebayang atuh ya. Udah jelas-jelas dipotong, terus aduh, kebayang lah itu mah ya. Aduh. Balik lagi ke perjudian. Jadi itu adalah efek dari mana manusia gak kenal syariat. Demi Allah, salah satu yang paling kita syukuri sebagai orang Islam adalah alhamdulillah ya Allah, Islam punya syariat. Tanpa syariat kita bingung tahu mau ngapain. Daerah di Indonesia aja masih ada yang kalau ada orang meninggal, nanti keluarganya kumpul, lalu jenazahnya dimakan sama keluarganya. Itu masih ada di Indonesia loh. Kenapa? Dakwah belum masuk, mereka nggak tahu gimana cara mengurus jenazah. Islam punya cara tentang itu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Balik lagi perjudian. Awalnya tidak ada orang itu main judi diawali dengan uang tinggal 500 ribunya. Kalau nggak ada uang ini aku akan mati kelaparan, karena memang untuk biaya hidup. Terus dia pertaruhkan seluruhnya. Oh, itu nggak ada. Semuanya diawali dengan uang adem, iseng ya. Contoh, uang bulanan gajian kemarin masih ada nih 500 ribu, sedangkan besok udah gajian lagi,
Kalau ada peluang menjadikan 500.000 ini jadi 20 juta atau lebih, why not? Kenapa tidak? Kalau kalah gimana kok? Dia bakal ngeles. Emang pengen dihabisin. Gak apa-apa kok. Ya. Kalau menang, nah itu dia. Menang itu karena dia jago. Oh enggak, menang judi itu pilihannya cuma dua. Satu, dikasih sama bandarnya. Dua, ya jadi bandar. Udah. Ya. 10 pemain, statistiknya secara standar 8 kalah, 2 menang. Jadi bandar tuh nggak pernah rugi. Cuman manusia selalu punya sifat, yaitu aku pasti si 2 orang tersebut kepedean. Ya. Ya kan? Kalian diminta, boleh pinjem tip X-nya nggak? Dia pasti naksir sama aku. Enggak, ya. Enggak, tenang aja. Ya, nggak segitunya. Apalagi WA nggak dibales-bales. Dan kalau dia bilang sibuk, bukan sibuk. Cuman satu, kalian belum jadi prioritas. Sudah gitu aja. Ya. Beneran ya. Contoh. Kalian nunggu ojek online di depan mall. Ya. Udah gitu, WA kan. Buka WA, isinya banyak tuh, grup gibah, grup macam-macam tuh di situ ya. Yang dibuka duluan pasti WA dari si tukang ojek. Kenapa? Lagi jadi prioritas. Masa mesen Senin dibukanya Kemis, nggak akan dijemput-jemput. Kalau kalian WA nggak dibales-bales, satu alasannya, mohon maaf, Anda belum prioritas ya. Udah, halalkan atau tinggalkan aja. Ya, balik lagi. Nih, akhirnya masuk nih uangnya. 500.000 menang misalkan 20 juta dikasih. Bandar tahu sih, secara psikologis biasanya 10 jutanya, setengahnya, pasti masuk ke meja judi lagi. Nunggu besok sorenya dia bisa main lagi. Karena ngerasa dapetnya gampang. Kalau kalah juga, masih ada untungnya 10 juta. Kalaupun nggak habis semua, biasanya jadi barang. Kalau jadi barang, biasanya gampang dijualnya, karena ngerasa belinya mudah uangnya. Tapi bahayanya kalau sudah nyampe bulan depan, dia punya sisa uang adem lagi 500.000. Dan besok udah gajian lagi, ditambah ada ingatan memori bahwa dia pernah merubah 500.000-nya jadi 20 juta, maka nyemplung lagi biasanya. Kalau kalah, sama, alibinya sama, kemenangan bulan lalu lebih besar, baru kalah 500, saya tinggal taruhan 2 kali lipat, kebalik modal berikut untungnya, taruhanlah dia 1 juta, kalah lagi misal, sama mikirnya, untung bulan lalu lebih gede dan saya tinggal taruhan 2 kali lipat, balik modal dan keuntungan, masuklah dia maksa 2 juta. Ketika 2 jutanya kalah lagi, sama dia mikir nih ya, saya tinggal taruhan 2 kali lipat 4 juta, selesai, balik keuntungan dan modal. Yang repot kalau misalkan ternyata si 4 jutanya kalah. Bagi sebagian orang, ada yang nabung 4 juta tuh perlu 2 bulan, 3 bulan, bahkan setengah tahun. Pilihannya satu, aku nabung dengan tawakal kalah judi ini, nerima, harus nabung lagi selama 6 bulan, atau maksain nyari modal 2 kali lipat, sekalinya dapet, kebalik nih, masalah selesai. Temennya lewat, bawa motor, pinjam deh bro, mau beli makanan ke warteg, ternyata motornya digade, dapat 8 juta. 8 juta dapat, sekalinya menang, motor teman balik, tabungan saya balik, selesai urusan, aman. Ya, hanya butuh 1 kali kemenangan, ini selesai urusan. Yang repot kalau 8 jutanya kalah lagi, otak udah ngebul tuh, bau kabel kebakar. Ya, mikir. Nabung selama 1 tahun, ditambah dimaki-maki oleh teman, utang ke teman, atau maksain nyari duit 2 kali lipat 16 juta dan bisa balik dalam 1 jam hanya dengan 1 kali kemenangan. Saya hanya butuh 1 kemenangan. Datang ke rumah orang tuanya, masuk ke kamar ibunya, digade surat tanahnya, ada. Nyemplung 16 juta, kalah lagi, ya udah itu ya. Pilihannya lebih parah, maksain nyari 32 juta atau nabung selama 2 tahun. Nggak semua punya mental yang siap menghadapi hal seperti itu. Barulah itu sudah masuk lingkaran setan. Ketika udah nggak ada yang bisa dibantu atau dijual, iklan bertebaran. Kalian nonton kajian di YouTube aja, iklannya riba coba ya, dan lain-lain itu disebutin ya. Pinjol, ngerembet ke masalah lain. Dan di titik itu bandar sudah tahu
mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk tetap bisa main, karena mereka tahu hanya merekalah yang memberikan peluang untuk mengembalikan semua uang mereka dengan cepat. Tapi ya, bandarnya juga manusia, sama-sama punya ambisi, sama-sama punya keinginan, sama-sama pengen kaya. Maka apakah kita serius berpikir bahwa si bandar itu adalah orang yang suci dan tulus ikhlas pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya? Mustahil ya. Karena kalau mereka niatnya pengen bagi-bagi duit, ya yang mereka bangun lembaga zakat infak sodako, gabung sama DT ya. Enggak ya. Maka udahlah, itu mah siklusnya ya, siklus kehancurannya ya. Maka kan orang kan kadang lebih milih jualin barang daripada utang ya, kan siklusnya selalu seperti itu. Dan Allah melarang kan jelas, karena pasti ada sesuatu yang tidak baik. Maka ya sudahlah, ini saya bicara dari sudut pandang yang main ya. Nah, kalau dari sudut pandang bandarnya, tadi malam di Baitur Rahman sudah diceritakan dan sudah di banyak podcast. Sama lah, kalau memang itu jalan yang terbaik, gak akan saya ada di sini ngaji bareng sama kalian ya. Maka selanjutnya kita lanjut ke bahasan tentang pacaran ya. Ada yang pacaran nggak di sini? Nggak ada? Saya salah nanyanya ya. Coba saya tanyanya kayak gini, yang kalian tahu kiri kanannya punya pacar atau gebetan atau chattingan lawan jenis, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Oke, sudah ketahuan. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh Ustazah Yunda ya.